Kembali lagi bersama Bang Lai. Ini adalah part ketiga kelanjutan dari film serial Kingdom. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, Bang Lai sarankan untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar tidak kebingungan dengan alur filmnya, di mana part sebelumnya ada di bawah link deskripsi. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kingdom. Mayat yang telah menjadi Jombai itu pun segera menyerang klan Chow dan menggigit lehernya. Yang kemudian putra mahkota memukul Jombai punya kepala sampai modar. Namun siapa sangka ternyata gigitan Jombai itu membuat klan Chow menjadi Jombai. Melihat hal itu putra mahkota pun langsung menebasnya. Setelah hal itu putra mahkota pun segera keluar dan berlari. Di pinggir sungai ia melihat telah terjadi kekacauan di pusat kota Dong Nae. Film kembali berpindah di pusat kota Dong Nae, di mana orang-orang di tempat itu telah banyak berubah menjadi Jombai. Terlihat Beom Hakim Ketua bersembunyi di bawah barak rumah. Namun hal itu tidak bertahan lama karena Jombai itu segera datang untuk bersilaturahmi dengannya. Beom pun segera berlari menuju ruangan penjara di mana Xiaobi dikurung. Namun saat Beom sudah masuk ke dalam penjara, tiba-tiba saja tangan salah satu stafnya tergigit oleh Jombai, yang membuat stafnya juga menjadi Jombai. Melihat hal itu, Xiaobi langsung mengambil pedang dan menusuk leher Jombai tersebut. Sementara Si Hin dan beberapa penduduk berhasil selamat dengan naik ke lantai 2 di sebuah rumah. Aroma kentut cepat berlalu begitu saja, akan tetapi tidak dengan Jombai ini. Para Jombai dapat mencium aroma keberadaan manusia, dan kini pemukiman kumuh tidak luput dari serangannya. Kini terlihat jumlah Jombai itu semakin bertambah banyak. Setiap jalan mereka masuki untuk memangsa manusia. Bahkan para Jombai tersebut masuk ke dalam komplek perumahan para bangsawan. Di pinggir sungai kini putra mahkota melihat para Jombai mengarah kepadanya. Ia pun segera tancap gas untuk menghindari kejaran para Jombai. Saat putra mahkota melewati jembatan kayu, tiba-tiba saja Yeong memanah Jombai tersebut. Mereka berdua pun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Kini terlihat mereka dan para penduduk sampai di sebuah gerbang kayu yang tinggi. Yeong segera meminta agar dibukakan pintu karena ia bersama putra mahkota. Namun penjaga itu tidak percaya dan menyuruh mereka semua untuk pergi. Bahkan penjaga pagar itu menyuruh pasukan untuk memanah siapa saja yang berani menaiki pagar. Sementara kini para Jombai itu telah tiba di hadapan mereka. Melihat hal itu, Yeong mengajak putra mahkota untuk segera berlari dari kejaran para Jombai. Dan sampai pada akhirnya, mereka pun terjun ke Danau Toba. Kini kita kembali ke istana Joseon. Terlihat paduka raja sedang memakan seorang gadis yang disaksikan oleh sang ratu dan kepala Dewan Negara. Di tempat itu ketua Dewan Negara menyampaikan kepada ratu agar menjaga anak di dalam kandungannya sampai terlahir dan memastikan bahwa raja diberikan makanan dan minuman secara teratur. Tentu makanan dan minuman di sini adalah para manusia yang tak berdosa. Dan dari hal ini kita sudah tahu bahwa sang raja sebenarnya sudah meninggal, namun dibangkitkan oleh sang tabib dengan tumbuhan pembangkit tersebut. Sementara di Dong Nae, kota sudah lumpuh oleh serangan para Jombai. Dan saat sinar matahari menyingsing, para Jombai ini pun segera bersembunyi dari cahaya matahari. Setelah itu, Si Hin dan beberapa penduduk yang selamat pergi ke halaman kantor kejaksaan. Di tempat itu mereka berkumpul bersama termasuk Xiaobi, Cho Beom, dan ajudan pribadinya. Di kesempatan yang tak berbahagia itu, Beom kembali mengatakan kepada Si Hin, jika kau tahu bahwa mayat itu dapat hidup kembali, mengapa kau tidak menguburnya? Dengan sedikit merasa bersalah, Si Hin menjawab bahwa mayat itu akan bangkit jika dikubur. Salah satu cara memusnahkan Jombai itu adalah dengan memenggal atau membakar. Namun mendengar penjelasan tersebut, seorang ibu dari keluarga bangsawan mengatakan jika mereka berani membakar atau memenggal anaknya yang telah berubah menjadi Jombai, maka Beom akan menerima akibatnya. Yang kemudian para kaum bangsawan lainnya mengancam Beom. Di tengah kebingungan apa yang harus dilakukan Beom, tiba-tiba saja putra mahkota tiba dan langsung menonjok ajudan pribadi Beom.
di mana putra mahkota kesal kepada lelaki ini karena tidak membuka pintu saat mereka dikejar Jombai. Melihat hal itu, para pasukan Dong Nae segera mengangkat senjata mereka. Namun putra mahkota langsung melemparkan tanda pengenalnya di hadapan Beom. Dan saat melihat tanda pengenal itu, Beom pun langsung berlutut meminta maaf sambil menyuruh orang-orang di tempat itu untuk berlutut. Karena yang di depan mereka adalah putra mahkota. Setelah itu, putra mahkota menyuruh pasukan yang tersisa untuk membakar atau memenggal Jombai tanpa keterkecuali, dan para bangsawan pun tidak dapat berkata apa lagi. Putra mahkota juga menyampaikan agar mengkarantina kota Dong Nae, serta mengirimkan kurir untuk meminta bantuan kepada daerah lain. Tidak lupa juga ia meminta setiap orang yang selamat dibawa ke dermaga untuk diberangkatkan dengan kapal. Dan hal itu tidak dapat ditolak oleh siapapun. Jauh di Hanyang, kita diperlihatkan ketua Dewan Pelajar berbicara kepada pegawai istana, di mana ketua pelajar ini mengatakan bahwa di istana banyak jasad ditemukan, dan sepertinya ketua Dewan Negara sedang menyembunyikan sesuatu. Oleh karena itu, ketua pelajar akan ke istana untuk melihat keadaan sang raja, karena hanya demikian semua akan menjadi terang benderang. Ketua pelajar itu juga menyampaikan bahwa Tuan Ahyeon akan bergabung dengan mereka. Tuan Ahyeon ini adalah panglima tingkat paling atas di kerajaan. Namanya harum dan sangat dicintai dan disegani oleh rakyat. Dan jika sesuatu yang tidak baik terjadi di kerajaan, maka para masyarakat dapat berpihak kepada mereka di bawah pimpinan Tuan Ahyeon. Film kembali di Dong Nae. Terlihat Beom memanggil Shobi masuk ke dalam ruangannya. Beom berterima kasih kepada Shobi yang telah menyelamatkan dirinya serta berjanji akan membalas budi kepada Shobi. Namun Shobi melihat sesuatu yang tampak berbeda di raut wajah Beom, di mana wajahnya memerah. Sebagai seorang tabib, Shobi menawarkan untuk mengecek kesehatan ketua hakim tersebut. Dan saat memegang nadi Beom, Shobi berkata bahwa titiknya sedang bermasalah. Ia susah untuk buang air kecil, dan kesimpulannya Beom didiagnosa memiliki penyakit kelamin. Haha. Setelah itu, datanglah ajudan pribadi Beom menyampaikan bahwa kapal di dermaga telah hancur dan hanya tersisa satu kapal saja. Dan hal itu tidak akan bisa membawa semua penduduk pergi dari Dong Nae. Sementara Shobi saat pergi ke klinik Tongfang tempat ia bekerja dahulunya, ia mengingat kejadian itu, di mana ia dan Shin berhasil selamat karena bersembunyi di suatu ruangan. Dan di ruangan itu juga ada sang tabib yang telah tergigit Jombai. Kini terlihat ia menemui putra mahkota dan menyampaikan bahwa ia tidak menemukan kepala klan Chow, yang artinya hal ini semakin membahayakan, di mana ternyata klan Chow ini adalah putra satu-satunya dari ketua Dewan Negara. Namun putra mahkota tidak akan gentar. Putra mahkota sudah mengetahui apa yang terjadi dengan ayahnya dan sudah tahu apa yang dilakukan oleh ketua negara dan ratu kerajaan, di mana ayahnya telah mati dan dihidupkan kembali karena Dewan Negara dan ratu ingin menguasai kerajaan. Putra mahkota juga mengatakan bahwa ia akan menemui Tuan Ahyeon untuk meminta bantuan. Dan terlihat kini para penduduk telah sampai di dermaga untuk segera berangkat. Namun karena kapal itu hanya satu dan tidak dapat menampung banyak orang, akhirnya ajudan pribadi Beom hanya memasukkan orang-orang dari kaum bangsawan dan meninggalkan kaum Kismin. Terlihat Beom sebenarnya tidak suka tentang apa yang dilakukan oleh ajudannya. Namun ajudannya memberikan pengertian bahwa para bangsawan adalah pilar Dong Nae dan harus diselamatkan. Dan kemudian ia pergi menikmati bekal makanannya. Dan tiba-tiba saja film pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton part 3-nya. Film ini akan kita lanjutkan di part 4-nya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan alur filmnya. Dan sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.